بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah ikhwah rahimakumullah, di antara kenikmatan terbesar yang Allah berikan dan anugerahkan kepada seorang hamba adalah kesolihan. Kesolihan dalam arti yang umum ataupun kesolihan dalam arti yang khusus. Kesolihan dalam arti yang umum adalah perbuatan-perbuatan baik. Jadi ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan sebuah kebaikan dan kita bisa mengerjakannya, ketahuilah, sadarilah itu kenikmatan dari Allah, bukan karena kemampuan kita. Bangunnya kita pagi ini, hadirnya kita pagi ini, bisa melaksanakannya kita pagi ini, sholat subuh berjamaah, ini semua karunia Allah. Dan ini sebuah kenikmatan terbesar. Atau dari arti yang khusus, maksud arti yang khusus adalah kesolihan dalam arti gelar. Ketika seorang hamba telah melakukan sebuah proses kemudian nyampe ke sebuah tahapan yang disebut dengan orang solih. Namun gelar ini hanya akan didapatkan ketika orang itu sudah meninggal. Makanya terkadang ketika sebagian di antara kita menyebut kita dengan perkataan orang solih atau menyebut seseorang dengan perkataan orang solih, ini di satu sisi kurang tepat. Kenapa? Karena selama dia masih hidup ada banyak kemungkinan untuk kemudian berubah akhir ceritanya. Tidak sedikit orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, rajin ibadah, tapi di ujung kematiannya tergoda dengan godaan syaitan dan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Dulu ada seorang tukang adzan di Ikhwanullah, Ibnu Jauzi pernah mengungkapkan sebuah riwayat. Ada seorang muadzin, dia sudah adzan selama 30 tahun, Mbak. Ketika tiap adzan naik ke menara, gitu. Adzan kemudian dengan suaranya. Sampai suatu ketika setelah sekian tahun dia adzan, ketika beres adzan dia lihat ke bawah, dia melihat seorang perempuan yang langsung membuat fitnah dalam hatinya. Itu lagi sholat, kebayang tuh perempuan. Akhirnya apa? Beres sholat langsung dia bangun, lalu mendekati rumah yang milik si perempuan ini, untuk pintu kemudian ditanya, siapa di luar? Saya. Siapa saya? Saya tukang adzan. Akhirnya kemudian dibukalah pintu. Ketika dibuka pintu langsung dia terobos masuk, tutup pintu dan ngancam si perempuan itu, mau kubunuh atau siap menikah denganmu. Kalau si perempuan kemudian mengatakan, sebentar ini ada apa? Pokoknya itu pilihannya, mau dibunuh apa menikah dengan aku. Baik, tapi untuk menikah kita beda agama. Tidak mungkin kemudian ayahku mengizinkan aku untuk menikah denganmu, kecuali kalau kau keluar dari agama. Dia mengatakan, baik, aku katakan sekarang aku keluar dari Islam. Tapi si perempuan mengatakan, aku tidak percaya dengan perkataan, karena bisa saja kau menikahiku kemudian setelah itu kau akan meninggalkanku. Tapi dia mengatakan kemudian, baik kalau gitu
tunjukkan kepadaku sebuah perbuatan yang bisa membuktikan kalau aku sudah keluar dari Islam. Si perempuan kemudian ke dapur mengambil khamr dan ngambil daging babi, diberikan kepadanya, diminta untuk dimakan dan diminum oleh dirinya. Dan tanpa pikir panjang dimakan, diminum keduanya. Habis itu kemudian si perempuan mengatakan, nah kalau gini aku percaya, silakan sekarang kamu naik dulu ke lantai 2. Bapakku sebentar lagi akan datang. Nanti ketika dia datang akan kusampaikan tentang keinginanmu untuk menikah denganku. Betul, kemudian nurut si laki-laki itu Pak, naik ke lantai 2 lewat tangga. Tapi qadarullah, di tangga ketika akan naik ke lantai 2 dia jatuh terpeleset, kemudian kepala duluan yang kena dan meninggal dunia, wafat Pak. Si perempuan kaget, akhirnya kemudian bingung mau ngapain. Lalu kemudian dikabarkan si perempuan ngambil karpet, disimpan di karpet, digulung di karpet akhirnya sambil menunggu bapaknya untuk segera pulang. Pas bapaknya datang diceritakan lagi kisah tersebut. Kata bapaknya, tenang, kamu tenang aja, ntar bapak yang urus. Tengah malam itu jenazah ketika orang tengah tidur dibawa keluar, dilempar keluar Pak ke jalan. Ketika pagi orang kaget, wah tukang adzan ini meninggal, wah diurus, dimandiin segala macam. Tapi subhanallah, Allah memberikan ketentuan lain tentang apa? Kabar tentang dia mati di rumah perempuan yang non muslim dan dia sempat makan minum yang haram, itu menyebar, nggak tahu gimana ceritanya, sampai diiyakan oleh banyak kaum mukminin waktu itu, dan akhirnya nggak dikuburin Pak, dilemparkan ke tong sampah karena merasa jijik gitu, merasa kok begini gitu. Imam Ahmad dalam sebuah riwayat pernah ketika beliau menjelang sakaratul maut, tiba-tiba dia mengatakan belum. Di sampingnya ada anaknya. Ketika terbuka matanya, anaknya nanya, bapak ada apa? Kenapa aku bilang belum? Dia mengatakan, tadi datang kepadaku iblis. Dia mengatakan kepadaku, wahai Ahmad, kamu telah selamat dari godaan-godaan. Selamat katanya. Saya mengatakan belum demi Allah belum. Karena kalau dia mengatakan iya, berarti udah itu masuk perangkap setan Bapak. Jadi selama belum meninggal dunia, selama masih ada nafas, maka selama itu pula seorang terancam Pak. Terancam. Ini kenikmatan yang terbesar. Di antara kenikmatan terbesar adalah kesolihan. Maka harus kemudian menjadi prioritas kita untuk menjadi orang-orang solih. Karena ini pun kemudian jadi prioritasnya para nabi. Malah kita banyak menemukan dalam beberapa ayat ikhwanillah, para nabi itu meminta kepada Allah agar diberikan kesolihan, meminta kepada Allah agar diberikan keturunan yang solih, malah meminta kepada Allah untuk dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang solih. Nabi Yusuf contohnya ikhwanillah, ketika Allah angkat jadi salah satu pemimpin di Mesir, beliau mengatakan kepada Allah, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatirus samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis shalihin, kata beliau. Yang artinya, ya Allah, Engkau telah memberikan kepadaku sebagian kekuasaan, kemudian Engkau juga telah mengajarkan kepadaku kemampuan untuk mentafsirkan mimpi. Engkau adalah pengatur alam semesta. Lalu kata beliau selanjutnya, Engkau adalah penolongku di dunia ataupun di akhirat. Kemudian wafatkan aku dalam keadaan Islam dan kumpulkan aku bersama dengan orang-orang yang solih. Doa Nabi Yusuf alaihissalam. Doa Nabi Ibrahim pun demikian ikhwanillah. Beliau pernah mengatakan, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis shalihin. Ya Allah, berikan kepada hikmah dan kumpulkan aku bersama dengan orang-orang yang solih. Malah Nabi Ibrahim dengan putranya Nabi Ismail, setelah membangun Ka'bah atas perintah Allah Subhanahu wa taala, keduanya mengatakan kemudian sebuah doa yang diantaranya, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikan kami ini dua orang ini, saya dengan anakku, dua orang muslim yang senantiasa pasrah dengan ketentuan-ketentuan-Mu.
Malah ya walafillah, kita dianjurkan oleh Allah, terutama kalau sudah mencapai usia 40 tahun, Pak, untuk memperbanyak doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, seperti yang Allah cantumkan dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Dan ketika seseorang sudah mencapai usia yang sempurna atau usia 40 tahun, maka hendaklah dia mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, ya Allah berikan kepadaku kesyukuran atau sifat syukur yang dengannya aku bisa mensyukuri setiap kenikmatan-kenikmatan yang kau berikan kepadaku. Wa ala walidayya, dan juga kesyukuran untuk mensyukuri kenikmatan yang kau berikan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala shalihan, dan agar aku bisa mengerjakan amal-amal sholih tardah yang kau ridhai. Wa aslih li fi dzurriyyati, solehkan juga keturunanku. Inni tubtu ilaika, aku bertaubat kepadamu ya Allah, aku kembali kepadamu ya Allah. Wa inni minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang muslim. Ini Allah. Ternyata kesolehan juga di antara prioritas para nabi, sampai mereka berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah untuk dijadikan orang-orang yang solih. Maka selain usaha juga kita harus memintanya kepada Allah. Kemudian di antara ciri orang-orang yang solih adalah zuhud, yang sudah pernah kita sampaikan sebelumnya. Dan zuhud, sekali lagi kita ulangi, tidak diartikan mengharamkan yang halal. Zuhud tidak diartikan membuang-buang harta. Zuhud tidak diartikan fakir. Zuhud juga tidak diartikan miskin. Malah kita pernah menyampaikan kalau zuhud adalah bisa seseorang memiliki sebuah hal yang ada di dunia ini, dan boleh itu dalam Islam, dengan catatan itu tidak membuat dia lalai dan fikir kepada Allah. Kita pernah menyebutkan kisahnya Nabi Sulaiman. Kita pun menyebutkan kisahnya Nabi Daud alaihissalam, yang kedua-duanya merupakan orang-orang yang luar biasa, para nabi, para rasul, dan tidak mungkin mereka tidak punya sifat zuhud, tetapi kehidupannya luar biasa. Termasuk Nabi sendiri, Pak. Saya menemukan sebuah buku, judulnya Harta Nabi, sumbernya dari mana, pembelajarannya bagaimana, dan wakaf Nabi itu seperti apa. Real jadi semua. Sampai buku ini membantah pernyataan sebagian orang yang mengatakan Nabi itu hidup miskin. Salah kata buku ini. Setelah dikaji, enggak, Rasul itu orang kaya, Pak. Kaya, subhanallah. Subhanallah. Saya membaca sedikit dari kesimpulannya Ikhwan fillah rahimahumullah. Saya menemukan kemudian diantaranya, Nabi itu usaha dari mulai kemudian beliau ini sampai meninggal dunia, itu dia mencoba menghitung harta yang beliau miliki, dikalkulasikan dengan emas. Ternyata jumlahnya ada 1 ton 216 kilo 343 gram. 1 ton, Pak. Kemudian dibelanjakan sama Nabi. Iya. Nanti kemudian dari jumlah ini ada Rasul itu pernah mewakafin tanah, ternyata, Pak. Wakaf Nabi itu ada sekitar 15 bidang tanah, yang masing-masing tanah itu senilai 25,5 kilogram emas. Bukan 25 gram, 25,5 kilo per tanahnya gitu. Berarti kan berapa, Pak? Untuk 25 gram aja itu udah 25 juta gitu. Ini 25 kilo, berarti 25 juta tambah lagi nolnya 3. Karena 1 kilo kan 1.000 gram ya. Iya, itu wakafnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nabi pernah beli unta, Nabi pernah beli kambing, Nabi pernah beli sapi. Malah dalam beberapa riwayat ikhwan fillah, Nabi pernah beli pakaian seharga 20 lebih qalus.
Lebih di sini dalam bahasa ini disebut dengan bid'atun. Bid'ah itu bisa diartikan antara angka 3 sampai 9. Kalau diambil pertengahan, maka Nabi pernah membeli satu baju harganya 25 kolus. Apa itu kolus? Penjelasan para ulama diantaranya, kolus adalah unta betina yang masih remaja dan baru dilatih untuk dinaiki. Jadi satu baju harganya 25 unta, Pak. Berapa 25 unta? Semurah-murahnya unta, gak akan ada semurah kambing. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud dalam kitab Sahih beliau. Beliau mengatakan, dari Ishaq bin Abdullah bin Al-Harith, Rasul membeli pakaian seharga 20 lebih bid'ah, kemudian menghadiahkannya kepada Raja Dzuyazin. Ini baru bajunya Nabi SAW. Dan Nabi memang gak suka ketika muncul seseorang yang penampilannya gak benar gitu, Pak. Ada kemudian juga ketika para ulama memberikan penafsiran, kan di antara minuman yang paling Rasul suka, makanan yang paling Rasul sukai adalah kambing, dan minuman yang paling Rasul sukai adalah madu, Pak. Madu. Dan ternyata madu bukan cuma hari ini, sejak zaman dulu juga itu minumannya orang-orang yang katakanlah muntadeh gitu bahasa kita ya, yang punya gitu, karena gak murah. Madu itu gak murah gitu. Sekarang juga gak murah, Pak. Yang murah paling ecek-ecek, yang sekilonya berapa? 50.000, 60.000. Tapi kalau madunya yang katakanlah madu Yaman, madu yang betul-betul sidar dan lain sebagainya gitu, yang ada campuran sidarnya diantaranya, itu bisa nyampe kadang 1 juta. Pernah dengar madu sekilo 1 juta gitu. Ini minumannya Nabi. Pernah beliau kemudian campur air benih dengan madu, dikucek gitu sampai kemudian menjadi dingin dan beliau minum. Malah kadang pernah beliau rendam kurma dicampur dengan madu, dikucek kemudian beliau minum. Sampai kemudian dikatakan di sini menunjukkan bahwasanya memang beliau orang yang punya. Beliau kan punya setidaknya 9 istri, Pak, dan setiap istri diberi rumah masing-masing oleh Nabi. Diberi rumah masing-masing oleh Nabi. Ketika menikah, imanofillah, ketika menikah, mahar beliau di atas rata-rata maharnya orang Quraisy. Secara umum, orang Quraisy itu maharnya kalau menikah 400 dirham, Pak. Nabi 2 kali lipatnya, malah 3 kali lipatnya. Karena ada seorang sahabat pernah datang ke Nabi mengatakan, Rasul, saya pengen menikah tapi saya nggak punya modal, tolong bantu saya. Nabi mengatakan, saya lagi nggak punya apa-apa nih. Sebentar, kata Nabi, antum berapa rencana maharnya? 400 dinar, kata beliau. 4 uqiyah. 4 uqiyah, baik. Gini aja, kata beliau, kamu bantu si fulan untuk mengerjakan sesuatu, nanti saya kasih itu hasilnya. Dan betul kemudian orang ini bantu, orang ini disuruh oleh Nabi untuk memungut zakat, Pak. Lalu kemudian Nabi berikan kepadanya 400 dirham, 4 uqiyah, di antara penjelasan para ulama. Nabi menikah 12,5 uqiyah, berarti 3 kali lipatnya. Kita pernah menyampaikan 1 dirham itu kalau hitung-hitungan perak 2,3975. Ya, ini 1 dirham. Rasul 12,5 uqiyah, sekitar 1,2 kilogram. Enggak, 12,5 kilo. Bukan, maaf. 1 uqiyah itu 100 dirham. Jadi 12 uqiyah 1.200, maaf. 1.200 dirham. Tadi 1 dirham sekian. Jadi sekian kali sekian, 1.200 kali 2. Ini nominalnya gede banget, Pak. Karena dulu dirham itu dengan dinar harganya, maksudnya nilainya gitu ya, nggak seperti hari ini.
Kalau sekarang 1 gram emas 1 juta, 1 gram perak paling 100 ribuan, malah bisa kurang dari itu, 50 atau 70-an. Kalau dulu enggak, hampir mirip nisab perak yang 200 dirham dengan nisab emas yang 20 dinar, ini hampir sama nilainya. Hampir sama nilainya gitu. Jadi orang punya 20 dinar sama dengan orang yang punya sekian gitu. Kalau sekarang enggak. Kalau diuangkan 20 dinar sekitar 85 juta, kalau dirham sekitar 35 juta. Jauh bedanya 50 jutaan. Nah, di rumah hampir sama gitu nilainya. Ini menikahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahimakumullah. Menikahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ternyata dengan modal yang cukup besar. Kemudian juga dalam sebuah riwayat ikhwan fillah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika menemukan seorang sahabat tengah menaiki seekor unta. Kemudian Rasul lagi datangnya telat gitu, naik unta telat. Ditepuk sama Nabi unta tersebut, jadi lincah kemudian. Kalau tidak salah sahabat ini namanya Jabir bin Abdullah. Ketika itu Nabi datang kepada Jabir mengatakan, Jabir, anda mau jual gak unta ini? Kata Jabir, Rasul, kalau kau mau, aneh kasih aja lah, anda mau usah beli. Tapi kata Jabir, enggak, saya pengen beli. Tapi kata Nabi, enggak, saya pengen beli. Tapi kata Jabir, enggak, Rasul, saya pengen belikan ke anda. Enggak, kata Nabi, aku ingin membelinya. Akhirnya kemudian Jabir mengatakan, baik kalau begitu, saya kebetulan lagi punya hutang 1 uqiyah emas kepada seseorang. Kalau engkau mau, silakan beli unta ini dengan harta itu. Dan Nabi pun kemudian beli, Pak. Kata Nabi, baik. Nanti tolong bawa unta ini ke Madinah, akan saya bayar di sana. Dan betul Imam Nufil, ketika kemudian besoknya datang ke Madinah, ketemu dengan Nabi, Nabi langsung bayar, Pak. Malah dalam sebuah riwayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak cuma membeli, Pak, tapi kemudian memberikan kembali unta tersebut kepada sahabat tersebut. Nih beli ya, jadi cash deal, selesai, aman. Dibalikin lagi nih buat ente gitu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika uqiyah dikatakan dengan emas, itu berarti ini lebih besar, 100 gram kurang lebih. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita pernah di sini ungkapkan bahwasanya kalau kita melihat harta Nabi, Pak, Nabi itu punya harta kuda, contohnya itu ada jumlahnya setidaknya yang disepakati oleh para ulama 7 ekor kuda. 7 ekor kuda, dan setiap kuda punya namanya masing-masing. Lalu kemudian pernah beliau beli seekor kuda dengan harga 10 uqiyah. Kuda ini kemudian diberi nama Ad-Darras, 10 uqiyah. Jadi kalau uqiyah 100 berarti 1000. Ini harga lumayan, fantastis gitu. Kemudian juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selain kuda, beliau juga punya bidghal. Bidghal itu semacam keldai. Ketika dihitung-hitung ikhwanullah, setidaknya beliau punya lebih dari 5 keldainya. Belum kemudian unta. Ikhwanullah, ada unta kendaraan, ada unta khusus diperah sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jumlahnya pun ternyata nggak sedikit gitu, banyak. Sampai kemudian dalam sebuah riwayat, kurban Nabi, kurban dihitung dari mulai beliau diangkat jadi Nabi, ada perintah kurban sampai kemudian meninggal dunia, termasuk kurban ketika umroh, ketika haji dan lain sebagainya. Ketika dihitung jumlahnya ada 250 ekor unta. 250 ekor unta ini kurban beliau di Fillah. Terakhir beliau kurban dengan 100 ekor unta. Unta bukan kambing. Artinya apa? Gede gitu, nggak sedikit.
Ini untanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum kemudian baju perangnya Nabi. Ternyata baju perang Nabi nggak satu, nggak dua, nggak malah banyak, lebih dari 7. Menunjukkan apa? Kata para ulama, sekali lagi ini menunjukkan bahwasanya Rasul ini bukan orang yang fakir, bukan orang yang miskin. Tapi kalau muncul petus, kenapa ketika istri-istri beliau minta tambahan nafkah tidak beliau kasih? Mungkin pernah dengar cerita itu, Pak. Istri-istri Nabi pernah kayak semacam demo gitu, minta kenaikan, bukan UMR, kenaikan apa bahasa kita ya, nafkah bulanan gitu, nafkah harian. Tapi Nabi gak kasih. Kata para ulama, kita harus paham bahwasanya setiap tindakan untuk Nabi, setiap perbuatan Nabi itu atas perintah Allah, bukan atas keinginan sendirinya. Artinya keputusan Nabi gak ngasih juga perintah Allah. Kan gini Pak, dalam sebuah riwayat Nabi pernah dikasih pilihan. Malaikat Jibril pernah datang suatu hari kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lagi ngobrol gitu, tiba-tiba Malaikat Jibril melihat ke atas. Kata Malaikat Jibril, ya Muhammad, sebentar lagi bakal turun tuh satu malaikat. Dan malaikat ini tidak pernah turun kecuali hari ini. Turun kemudian menghadap ke Nabi Muhammad mengatakan, ya Muhammad, aku diperintahkan oleh Allah untuk memberikan kepadamu 2 pilihan. Silakan pilih antara hamba Allah dan utusan Allah, atau antara penguasa dan utusan Allah, raja dan utusan Allah. Pilih antara hamba Allah dan utusan Allah, atau raja dan utusan Allah. Ya, kalau ini pilihan. Apa bedanya? Kata para ulama, bedanya kalau hamba dan utusan Allah, maka hamba tidak boleh memberikan keputusan sikap apapun kecuali atas perintah dari majikannya. Tapi kalau raja, ada kewenangan bagi dia untuk memutuskan sesuatu yang mungkin menurut dia baik. Nabi tidak memilih. Aku memilih yang pertama. Aku memilih jadi hamba Allah dan menjadi utusan Allah. Nah, ini kemudian oleh para ulama jadikan sebagai argumen dalil yang paling utama. Kenapa Nabi bukan nggak mau beri, tetapi Nabi menunggu keputusan Allah, dan Allah kemudian menjawab untuk memberikan jawaban tersebut. Kata Allah, sampaikan kepada istri-istri, wahai Muhammad, kalau yang mereka inginkan kehidupan dunia, kenyamanan dunia, silakan, tapi akan aku ceraikan. Tapi kalian dapat itu gitu. Tapi kalau kalian yang inginkan adalah kehidupan dunia, kalau kalian inginkan adalah kehidupan akhirat, Allah dan Rasulnya, ayo kita bareng sama-sama. Makanya kemudian akhirnya mereka pun memilih untuk bersama Allah dan Rasulnya. Dan gara-gara Allah berikan hadiah yang luar biasa. Apa dia hadiahnya? Kata para ulama, Nabi tidak diperbolehkan lagi menikah dengan perempuan lain selain mereka. Ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang ada riwayat yang mengatakan Nabi pernah di rumah gak ngebul, iya. Nabi kemudian pernah yang diminum hanya air putih dan kurma, iya. Tapi itu gak tiap hari, kata para ulama. Gak tiap hari gitu. Karena Nabi juga punya pendapatan dari dagang yang terus beliau lakukan. Malah kemudian Nabi itu punya pendapatan dari ghanimah, Pak, harta rampasan perang. Itu 1/5-nya dari harta rampasan perang khusus buat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah bukan cuma itu, beliau punya kewenangan untuk mendapatkan as-sofi namanya. As-sofi itu adalah beliau sebelum ghanimah dibagikan, beliau sendiri punya hak untuk memilih dulu mana yang akan beliau ambil dari harta ghanimah, baik berupa kendaraan, baik berupa budak gitu ya, hamba sahaya tawanan, ataupun uang. Buat ghanimah bukan, kan kita pernah menyebutkan Pak, pengambilan harta ghanimah sebelum ghanimah dibagikan itu bisa masuk kategori gulul. Masih ingat Pak ya? Dulu ada seorang sahabat, pembantunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, budaknya Nabi. Beliau menyiapkan pelanannya Nabi. Kemudian suatu ketika ikut perang bersama dengan Nabi. Ketika beres perang, pulang bawa ghanimah, di tengah jalan budak ini terkena panah. Jadi ada musuh yang masih kesal gitu, dia ngelontarin panah dan kena ke budak ini, jatuh meninggal dunia.
Ketika wafat orang teriak semua, oh syahid, 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 bahagia dia gitu. Tapi Nabi mengatakan la innahu fitnah, enggak, dia masuk neraka kata Nabi. Sahabat heran nanya, kenapa ya Rasulullah? Nabi mengatakan dia ngambil selimut dari harta ghanimah yang belum dibagikan. Ngambil selimut, ngambil kain dari harta ghanimah padahal belum waktunya dibagikan. Kemudian Nabi mengatakan barang siapa yang mengambil dari ghanimah sebelum dibagikan, masukkan dari gori gulung apapun bentuknya. Datang seorang sahabat, datang bawa sendal. Rasul ini sedang, maaf saya ngambil duluan tadi. Nah Rasul kan demikian nih khulafillah. Rasul ada kewenangan untuk milih dulu. Makanya dulu Rasul pernah mengambil satu bagian dari hal itu, seperti budak sholat ada budak perempuan diambil sama Nabi gitu, dan lain sebagainya. Jadi ini Nabi SAW. Jadi bukan cuma Nabi Sulaiman saja, bukan cuma Nabi Daud saja, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Sama Pak, orang yang punya, maka boleh kita katakan lagi, boleh punya apapun yang kemudian Allah izinkan untuk kita miliki. Di Quran surat sebentar saya lupa nama suratnya, ada sebuah ayat Pak yang memberikan kepada kita sebuah informasi yang cukup penting. Al-A'raf ayat 32. Di Al-A'raf ayat 32 Allah berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizqi. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayati dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun." Allah mengatakan, "Qul," katakan oleh Muhammad, "man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizqi." Siapa yang telah mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah Allah keluarkan untuk hamba-hambanya sebagai rezeki yang baik. Maksudnya awas, jangan kau haramkan wahai Muhammad perhiasan yang sudah Allah keluarkan untuk hamba-hambanya sebagai rezeki bagi mereka. Lalu Allah mengatakan selanjutnya, "Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah." Katakan wahai Muhammad, harta-harta ini, perhiasan dunia ini sebenarnya buat orang-orang beriman. Buat orang-orang beriman fil hayatid dunya, ketika mereka hidup di dunia, khalisatan yaumal qiyamah, dan khusus untuk mereka kelak pada hari kiamat. Perhiasan dunia Pak, ternyata Allah siapkan buat siapa? Buat kita orang-orang beriman. Buat kita orang-orang beriman. Dan ini tidak akan mengurangi jatah kita di akhirat. Dan di akhirat ada jatah lagi. Maka Allah lagi-lagi ini menguatkan, menunjukkan kalau kita diperbolehkan memiliki apapun, yang penting halal dan tidak ditempuh dengan cara yang halal. Jadi zuhud bukan kemudian mengharamkan harta, bukan membuang-buang harta, tetapi zuhud adalah ketika seseorang menggunakan apa yang dia miliki sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Dan Rasul juga melakukan hal yang sama. Dengan kekayaan yang begitu banyak yang tadi kita sebutkan, ternyata Rasul pun menginfakkannya dengan sangat luar biasa. Dari beberapa riwayat yang kita temukan, Rasul pernah datang kepada Abu Bakar, mau ngapain? Beliau datang ke Abu Bakar ingin ikut patungan membebaskan Bilal bin Rabah. Kan kita sama-sama tahu Abu Bakar membebaskan Bilal, membeli dari majikannya ketika disiksa. Ketika datang kabar itu ke Nabi SAW, Rasul datang ke Abu Bakar mengatakan, "Abu Bakar, berapa kemarin beli Bilal? Ini saya membantu. Kita bagi dua ya, setengah-setengah ya." Abu Bakar enggak, Rasul. Orangnya sudah dimerdekakan gitu ya. Ini sudah niat luar biasa Rasulullah SAW. Kemudian Rasul juga pernah memberikan sebentar, mana ya?
Sirah Al-Halabiyah diungkapkan bahwasanya Rasul pernah mengalami sakit. Lalu kemudian beliau ketika sakit itu memerdekakan sebanyak 40 budak. 40 budak. Mereka sama juga dengan bersedekah, Pak. Enggak 1-2 orang, 40 budak beliau merdekakan. Karena dalam sebuah riwayat beliau punya 70 budak. 70 budak dan 10 budak perempuan. Ketika sakit sedekahnya gede banget. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul juga kemudian tadi kita sampaikan mewakafkan tanah gitu, hampir 15 bidang tanah. Setiap tanahnya punya nilai yang sangat tinggi, 25 kg emas. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belum juga kemudian dengan bantuan-bantuan yang lain. Ternyata ikhwanullah, para ulama menjelaskan ketika Allah berfirman terkait Quran surat di Quran surat Al-Ahzab ya, ayat 53. Itu di ayat tersebut ikhwanullah, kalau Bapak ikhwan semua membawa mushaf bisa dicek nanti di mushafnya. Al-Ahzab surat ke-32, ayatnya ayat yang ke-53. Allah berfirman di ayat tersebut, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan nabiyyi, jangan kalian masuk ke rumah-rumah Nabi, illa an yu'dzana lakum, kecuali ketika diizinkan kepada kalian, ila ta'amin ghairi nadirina ina, ila ta'amin ghairi nadirina ina, untuk makan tanpa menunggu waktu masak makanannya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak makanannya. Kata para ulama, sebagian menyebutkan ayat ini memberikan sebuah informasi kepada kita kalau dulu rumah-rumah Nabi dijadikan sebagai rumah-rumahnya orang fakir dan miskin. Untuk apa? Jadi kayak semacam kalau di kita Pak, kayak bencana ada posko gitu. Ada posko. Untuk apa? Untuk orang yang kena bencana, ngambil makan, apa jatah. Nah, rumah Nabi begitu tempatnya. Maka turun ayat ini. Karena udah begitu, mereka datang masuk. Nabi Allah memberikan aturan, kalau mau masuk nanti pas udah disiapin makanan saja gitu. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Rasul pernah membantu Ashabus Suffah. Malah dalam sebuah riwayat ada ungkapan menyebutkan karena Ashabus Suffah itu para sahabat yang tinggal di masjid. Kemudian mereka karena tidak punya tempat tinggal, tidur di masjid, aktivitas juga di masjid, jumlahnya cukup banyak. Lalu sebagian sahabat ikut bantu tuh memberikan makanan gitu. Ada sahabat yang menanggung 2 orang, menanggung 4 orang, menanggung 8 orang. Nabi menanggung 10 orang, melebihi sahabat-sahabat yang lain. Melebihi sahabat-sahabat yang lain. Dalam sebuah riwayat Rasul pernah mengatakan kalau ada kaum mukminin yang punya hutang, ketika meninggal aku yang akan membayarnya. Rasul dalam sebuah riwayat Rasul pernah datang kepada Salman Al-Farisi, yang waktu itu Salman masih seorang budak. Kata Nabi, wahai Salman, cobalah antum ngobrol kepada majikan engkau, terus bilang kepadanya kalau ingin merdeka bagaimana. Ngobrol kemudian sama dengan majikannya. Kata majikannya, kalau kamu ingin merdeka maka tolong bantu aku untuk menanam 300 bibit pohon kurma, dan kau harus bayar kepadaku 40 uqiyah emas kepadanya. Ditetapkan Nabi kemudian dibilang kemudian Rasul, saya harus begini sama begini nih, harus menanam 300 pohon kurma dan mesti bayar kepada majikan saya kalau ingin bebas 40 uqiyah emas. Kata Nabi, baik, dibantu Pak.
nanam pohonnya dibantu gitu. Malah beliau memberikan kepada sahabat Salman ini sejumlah uang untuk kemudian diberikan kepada majikannya untuk bebas. Apakah ini cukup? Udah, bawa aja dulu. Dibawa, dibayar, cukup Pak, 40 uqiyah emas. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita juga menemukan Jabir bin Abdullah pernah dibantu oleh Nabi untuk bayar hutang. Tadi kita sampaikan ketika urusannya dengan masalah unta. Ya, urusannya dengan masalah unta. Jabir datang, kata Jabir bin Abdullah, aku pernah keluar bersama Rasul dalam sebuah peperangan dan aku menunggang unta yang jalannya sangat lambat, kata Jabir. Kemudian Rasul datang kepadaku dan memanggilku, wahai Jabir, ya, kenapa denganmu? Maksudnya kenapa telat? Gitu. Kenapa lambat? Jabir mengatakan, Rasul, unta aku nih jalannya lambat gitu. Kemudian selanjutnya, kemudian beliau turun dari unta beliau, kendaraan beliau, dan memukul unta yang aku tunggangi dengan tongkatnya. Kemudian beliau mengatakan kepadaku, ayo Jabir naik. Aku pun menaikinya dan untaku berjalan dengan sangat cepat sampai aku harus menahannya berlari supaya tidak mendahului Rasulullah SAW. Berikutnya kemudian, selanjutnya kata beliau, Rasul berkata kepadaku, wahai Jabir, apakah kamu akan menjual untamu? Lalu kemudian aku menjawab, ya. Lantas beliau membelinya unta tersebut dengan 1 uqiyah. Dan kemudian setelah tiba di Madinah, aku nyampe masjid, aku bertemu dengan Nabi. Lalu kemudian setelah itu Rasul membayar uang tersebut. Ini di riwayat yang lain ada ungkapan bahwasanya tadi kita sampaikan Jabir itu tidak mau untuk menjual untanya, tapi siap memberikan kepada Nabi SAW sebagai hadiah. Cuma Nabi nggak mau. Udah jual aja, enggak, saya mau ngasih aja, jual aja. Sampai kemudian Jabir mengatakan, baik Rasul, aku punya hutang kepada seorang, jumlahnya 1 uqiyah emas. Kalau kau mau, tolong bayar dengan harga itu untuk unta ini. Kemudian Nabi pun membayarnya, Pak. Nah, tadi kita katakan setelah dibayar untuk melunasi hutang, itu hutang diberikan lagi. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, ikhwan fillah rahimakumullah, sebentar. Ada sebuah riwayat, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, diungkapkan bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang memiliki makanan cukup untuk 2 orang, maka ajaklah orang yang ketiga. Jika ada yang memiliki makanan untuk 4 orang, maka ajaklah orang yang kelima atau yang keenam, karena makanan itu akan cukup bagi mereka. Kemudian selanjutnya Abu Bakar datang dengan membawa makanan yang cukup untuk 3 orang. Adapun Nabi datang membawa makanan untuk yang cukup untuk 10 orang. Abu Bakar datang untuk 3 orang, beliau datang untuk 10 orang. Berarti Rasul lebih banyak dibandingkan Abu Bakar. Selama ini kan kita mengenal beliau yang paling luar biasa sedekahnya, Rasul luar biasa lagi. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul pernah kemudian menemukan seorang anak yatim menangis. Anak yatim, ditanya, kamu kenapa? Dia mengatakan, Rasul, saya anak yatim, bapak saya meninggal, ibu saya nikah lagi, tapi setelah menikah saya diusir. Saya nangis gitu. Kenapa bapak kamu meninggal? Ikut bersama aku berperang, meninggal dan peperangan. Lalu kemudian diangkatlah anak tersebut untuk jadi anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya anak angkat, diasuh, diberikan bantuan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat yang lain diungkapkan bahwasanya oleh Abu Musa Al-Asy'ari, suatu ketika sahabat-sahabatku, kata beliau, mengutus aku untuk menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Agar aku meminta kepada Nabi kendaraan yang bisa digunakan oleh mereka ikut berperang. Ingin perang tapi nggak punya kendaraan, datang ke Abu Musa, tolonglah ke Nabi minta kendaraan gitu.
Kemudian ketika itu aku tiba di hadapan Rasul, beliau lalu mengatakan kepadaku, ambillah unta ini dan unta ini. Satu unta untuk 2 orang, kata Nabi. Satu unta untuk 2 orang, dan itu dari harta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak lagi hal-hal yang lain atau kemudian kisah-kisah yang lain yang kemudian menunjukkan bahwasanya bagaimana dermawannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah dalam ungkapan yang lain, Imam Fillah ada riwayat menyebutkan Rasul itu punya rumah khusus buat para tamu, kayak semacam rumah singgah gitu, yang dari kepergian, kemudian tidak ada tempat tinggal, itu kesana dulu, kemudian istirahat di sana. Itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan gratis. Imam Fillah. Atau kadang ada rumah yang khusus buat para utusan. Ada utusan raja mana datang ke Nabi untuk ada sebuah perkara gitu. Disuruh singgah dulu nih di tempat, silakan tinggal. Imam Rahimahullah. Belum kemudian ketika ada tamu disuguhi dengan suguhan yang luar biasa. Imam Rahimahullah. Ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajar kalau kemudian sikap yang mulia ini dituruti, diikuti oleh para sahabat-sahabat Nabi. Namun untuk sahabat-sahabat Nabi, insya Allah mungkin di lain waktu kita sampaikan bagaimana dermawannya mereka, bagaimana sikap baiknya mereka atau sikap zuhud mereka terhadap harta mereka. Awalnya kita ingin membicarakan berkenaan dengan masalah amalan yang diinginkan oleh para penghuni kubur. Tapi sebenarnya materi ini pun masih berkaitan dengan itu, Pak. Ya, kenapa? Karena amalan yang dirindukan, diinginkan untuk para penghuni kubur adalah diantaranya bersedekah. Di antaranya bersedekah. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Munafiqun ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Al-Munafiqun ini surat yang ke-63. Allah mengatakan di ayat yang ke-9, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai keluarga kalian, jangan sampai harta yang kalian miliki melalaikan kalian dari zikir kepada Allah. Berarti kan boleh punya harta, Pak, yang penting jangan melalaikan. Wahai orang yang beriman, kata Allah, jangan sampai harta kalian, anak-anak kalian melalaikan dari zikir kepada Allah, terutama sholat. Karena sebagian mengatakan zikir di sini adalah sholat. Makanya Pak Punten, ada riwayat yang menarik yang saya temukan tentang Utsman. Saya juga baru baca kemarin. Subhanallah. Utsman pernah memerintahkan di masa khalifah beliau, memerintahkan masyarakatnya untuk membunuh burung dara. Kenapa? Karena waktu itu banyak orang-orang yang ngurus burung sampai lupa sholat. Di riwayat Utsman ada bagaimana? Bunuh semua burung dara, dibunuh. Saya juga agak kok gini ya, agak oh ya Allah, apa yang kita alami sekarang pernah terjadi di masa Umar bin Khattab. Utsman bin Affan, bukan Umar. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Ada kitab sirah dikarang oleh Imam As-Sulabi tentang Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman. Tentang Utsman itu ada. Di antara keputusan beliau ketika jadi khalifah adalah membunuh burung-burung dara karena banyak orang ngurus kemudian lupa sama kewajibannya. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Awas, jangan sampai bikin antum lalai. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, kata Allah. Dan orang yang melakukan hal itu, maksudnya membuat harta sampai lalai dari zikir kepada Allah, maka mereka lah orang-orang yang rugi, kata Allah. Rugi dunia, rugi akhirat. Lalu Allah mengatakan, wa anfiqu, agar enggak lalai ini, anfiqu, berinfaklah. Berinfaklah. Karena kalau diinfakin, dikeluarin, maka yang akan bikin lalai makin sedikit, Pak.
Punya 2M nih, kalau 2M biasanya lebih enak untuk jalan-jalan buang-buang harta gitu lalai. Tapi kalau punyanya 1M mungkin akan pikir-pikir dulu. Allah mengatakan anfiqu infakan, dan Allah mengatakan mimma razaqnakum, sebagian yang kami rizkikan kepada kalian. Sebagian kata Allah. Allah gak minta semuanya Pak. Sebagian, malah kata para ulama haram Pak. Gak boleh kita infak semua harta, itu gak boleh. Karena banyak keterangan yang menunjukkan hal itu. Ada seorang sahabat, namanya kalau nggak salah Sa'ad bin Abi Waqqas kalau tidak salah. Sa'ad bin Abi Waqqas kalau tidak salah. Beliau orang yang sangat kaya. Beliau punya anak cuma satu. Kemudian beliau sakit. Ketika sakit, lalu kemudian Rasul menjenguk beliau. Ketika dijenguk, kemudian beliau dan nanya ke Nabi, ya Rasulullah, boleh enggak kata beliau, aku wakafkan semua harta yang kumiliki? Boleh enggak aku wakafkan semua harta yang kumiliki? Rasul mengatakan jangan. Kalau setengahnya, jangan. Kalau sepertiganya, sepertiga juga sudah banyak. Sepertiga juga sudah banyak. Menunjukkan apa? Nggak boleh semua harta diberikan. Terus gimana dengan Abu Bakar yang dalam sebuah pernah menyerahkan semua hartanya? Kata para ulama, awas, tolong dipahami, yang diserahkan oleh Abu Bakar adalah harta yang beliau bawa. Adapun tanah milik beliau nggak beliau jual untuk diserahkan, enggak gitu. Yang mampu beliau bawa, yang di tangan beliau diserahkan semuanya gitu. Tapi di rumahnya masih ada simpanan, tanahnya masih banyak, belum kendaraannya juga masih ada gitu. Ya Allah. Di dalam Al-Quran itu ada sebuah ayat yang mengatakan di Quran surah Al-Isra yang ada kalimat wala tabsutha. Sebentar, Al-Isra surat ke-17. Mohon maaf saya nggak hafal bunyinya. Al-Isra 29. Al-Isra 29. Allah berfirman, "Wala taj'al yadaka maglulatan ila unuqika wa la tabsutha kullal basti fataquda maluman mahsura." Allah mengatakan, "Wala taj'al yadaka maglulatan ila unuqika wa la tabsutha kullal basti fataquda maluman mahsura." Allah mengatakan, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu. Maksudnya jangan pelit. Jangan pelit. Dan jangan juga dibuka semuanya, dilebarin, jangan gitu. Maksudnya diberikan semuanya. Allah mengatakan fataquda maluman mahsura, karena kalau begitu nanti kamu akan jadi orang tercela dan menyesal. Kan tercela dan menyesal. Jadi seolah-olah kalau memberikan semua harta bakal bikin kita nyesel ya. Coba sisain sedikit buat coba. Bapak-bapak, kita kadang ngasih sebagian aja kan masih suka nyesel Pak. Ngasih sebagian aja kadang suka masih nyesel gitu. Coba nggak dikasih kemarin ya, mungkin masih ada nih buat apalagi kalau semuanya. Dan Allah sudah mengatakan hal tersebut. Bapak. Jadi itu di Al-Isra sebagai dalil juga ya. Ada seorang sahabat Ibnu Fillah dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Iya, Imam Abu Dawud. Dikabarkan bahwasanya dari Jabir bin Abdullah, ketika kami sedang bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba seorang laki-laki datang membawa emas sebesar telur burung. Kemudian datang ke Nabi mengatakan, Rasul, aku mendapatkan emas ini hasil dari pertambanganku. Kemudian Rasul, nih ambil sedekah dari aku. Maksudnya bagikan nih sedekah. Kemudian berikutnya
aku nggak punya selain uang ini, nggak punya kekayaan selain ini. Tiba-tiba kemudian Rasul berpaling, Pak, memalingkan dirinya, wajahnya gitu. Orang muter ke kanan, Rasul ini, Rasul paling lagi, muter lagi, gini lagi terus gitu, sampai 3 kali. Seolah Rasul tidak suka dengan perkataannya gitu. Ini orang kok gini gitu. Lalu kemudian dikatakan, ikhwan fillah rahimakumullah, setelah itu kata Jabir bin Abdillah, setelah kesekian kalinya Rasul mengambil emas tersebut dan memukulnya dengan tongkat sampai pecah, malah hampir mengena ke laki-laki tersebut. Kemudian Rasul mengatakan, salah seorang di antara kalian datang dengan membawa apa yang dimilikinya, kemudian dia mengatakan ini adalah sedekahku, lalu dia duduk mengharap belas kasihan dari orang lain. Ketahuilah, sebaik-baik sedekah adalah apa yang diberikan sementara ia sudah tidak membutuhkannya lagi. Wah, bukan barang bekas. Nabi mengatakan, salah seorang di antara kalian datang dengan hartanya, lalu kemudian menyerahkannya sebagai sedekah. Habis itu dia duduk, dia minta ke orang gitu. Maksudnya ini gak benar nih, karena sebaik-baik sedekah adalah menyedekahkan harta dari sisa kebutuhan. Dari sisa, artinya kita pakai dulu, kita gunakan dulu, sisanya baru kemudian diberikan. Ini menunjukkan gak boleh semuanya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kemudian Allah mengatakan di ayat yang tadi masih, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan berinfaklah kalian dari sebagian apa yang kami rizkikan kepada kalian. Masih di Al-Munafiqun, maka kita kembali Al-Munafiqun. Kemudian Allah mengatakan, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian kematian, dan infakkanlah oleh kalian sebagian dari apa yang kami rizkikan kepada kalian sebelum kematian datang kepada kalian. Fayaqula, kemudian dia mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, sekiranya engkau tangguhkan kematianku sebentar lagi, sebentar saja, tolong ditangguhkan 2 menit aja lah, semenit aja gitulah, la sadaqo wa aku minas sholihin, maka niscaya aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang sholih. Kata para ulama, ketika seseorang tengah sakarat itu, Allah akan perlihatkan kepadanya pahala sedekah. Dan ketika melihat itu, dia ingin sekali mendapatkannya. Tapi bagi orang-orang yang tidak pernah bersedekah, berangan-angan agar bisa hidup kembali. Saya pernah baca kitab dari Baznas, bukan Baznas, majalah dari Baznas. Tapi sampai hari ini mencoba mencari lagi, belum ketemu. Karena waktu itu nggak disebutkan sumbernya dari mana kisah ini. Ada seorang sahabat yang sakarat. Ketika syarat dia mengatakan, seandainya 3 kali, Pak, kedengaran sama istrinya sampai meninggal dunia. Setelah meninggal wafat, istri ini penasaran, suami saya kenapa ngomong seandainya. Datang ke Nabi laporan, barangkali Nabi dapat informasi wahyu terkait suaminya. Lalu kemudian Nabi mengatakan kepadanya, suamimu orang yang suatu ketika pernah berniat di waktu sedang saumnya untuk membeli pakaian, bawa uang. Lalu kemudian di tengah jalan ketemu pengemis, minta kepadanya. Tapi uang yang dia miliki cuma untuk beli pakaian. Tapi karena merasa gak tega lihat orang itu, dibagi 2 kemudian gitu, Pak. Satu diberikan kepada pengemis, satu dibelikan untuk baju baru. Beli kemudian pulang, Pak, bawa baju baru. Di tengah jalan ketemu lagi pengemis, minta pakaian. Yang dia lakukan, sebentar kata dia, ke tempat tersembunyi, ganti pakaian lama dengan pakaian baru, masukkan pakaian lama, belikan pakaian lama. Pulang kemudian, menjelang maghrib pas mau buka, dengan makanan seadanya, ada orang untuk pintu minta makanan lagi.
Pas nanya nggak ada lagi kecuali makanan yang disuguhkan untuk berbuka. Dibagi dua, Pak. Dibagi dua. Kemudian diberikan. Nabi mengatakan ketika dia sakarat Allah perlihatkan pahalanya. Maka dia menyesal. Seandainya aku berikan duit semuanya. Seandainya aku berikan pakaian yang baru. Seandainya aku berikan makanan semuanya. Dan ini katanya bukan cuma ketika sudah meninggal, tapi ketika sedang sakarat. Tapi sayang, kematian gak bisa ditangguhkan, Pak. Tidak bisa ditangguhkan, gak bisa diakhirkan. Kalau sudah waktunya, mohon maaf, selesai sudah. Dia mengatakan, fa'asaddaqa wa akum minas shalihin. Awas, walaupun di sini ada kan sebagian mengatakan lihat, katanya orang ini nggak mengatakan pengen sholat, orang ini nggak mengatakan pengen haji, orang ini nggak mengatakan pengen umroh dan lain sebagainya, tapi orang ini ingin sedekah, menunjukkan ini sedekah amal luar biasa. Kita mengatakan iya, tapi jangan dipahami ini lebih penting daripada sholat. Apa ya? Jangan dipahami adalah sedekah aja, sholat gak usah, haji gak perlu, saum apalagi, udah sedekah aja tiap hari. Bukan begitu maksudnya. Ya Allah, betul, ini amal yang sangat luar biasa, amal yang sangat hebat. Malah keutamaannya lebih dari 7, Pak. Lebih dari 7. Malah kalau kita tadi masih ingat ada hadis walaupun dianggap dhaif yang mengatakan da'u maradakum bis-shadaqah, obati penyakit kalian dengan sedekah. Ini kan hadisnya dhaif, Pak. Kan suka ada kalau sakit gitu, sedekah biar sembuh kan begitu. Ini ada hadisnya da'u maradakum bis-shadaqah, tapi hadisnya dhaif. Namun kedhaifan hadis ini ternyata kata para ulama tidak kemudian membuat amal tersebut jadi hilang. Karena banyak para ulama yang menganjurkan orang-orang yang datang kepadanya minta solusi dari penyakit yang ditimpanya dengan banyak bersedekah. Kayak semacam kita pernah menyampaikan, ada seorang alim kedatangan salah seorang murid yang mengatakan saya punya penyakit di kaki, berdarah yang nggak henti-hentinya, terus keluarin darah, nggak kering-kering gitu. Kata beliau, kamu cari tempat daerah yang membutuhkan air, gali sumur, sedekahkan bagi mereka. Semoga Allah mengeluarkan air daripadanya dan menghentikan darahmu. Dicari tempat, ketemu, gali sumur, kemudian habis itu air keluar, darah berhenti. Dan jadi kita juga sampaikan Nabi ketika sakit memerdekakan 40 budak. 40 budak menunjukkan walaupun hadis yang dhaif, tetapi ada satu kayak semacam pesan lah, boleh gitu. Walaupun kita nggak jangan berharap 100% jangan sedekah akan sembuh, tetap kepada Allah. Cuma itu wasilah kita, karena wasilah dengan amal baik dianjurkan, Pak. Berdoa dengan wasilah amal baik atau tawasul dengan amal soleh kan dianjurkan. Masih ingat kisah orang yang 3 orang yang terkurung dalam gua. Ada 3 orang kata Nabi terkurung dan jadi melakukan safar, kemudian hujan turun karena gak mau kehujanan, yang bersembunyi di gua. Tiba-tiba ada petir besar, kemudian nabrak ke dinding gua sampai semua batu jatuh. Lalu mereka kebingungan bagaimana cara keluarnya, sampai sepakat lalu mereka untuk berdoa kepada Allah. Tapi sebelumnya nyebutin kebaikan. Ayo kita semua berdoa, tapi sebelum berdoa nyebutin satu kebaikan yang betul-betul berharap kepada Allah. Salah satunya berdoa begini, Alhamdulillah, saya adalah seorang pengusaha, punya banyak pekerja, saya kasih upah mereka tiap hari. Atau suatu waktu kata beliau, ada seorang karyawan saya yang pulang tanpa mengambil upah itu, tanpa ngambil upah, pulang aja gitu, dan gak balik lagi. Sudah berpuluh-puluh hari sampai bertahun-tahun. Setelah sekian lama datang lagi ke saya dan mengatakan, Pak, saya dulu kerja belum diupah, sekarang saya butuh uang, tolong berikan uang itu kepada saya. Kemudian saya mengatakan kepadanya, atau
di sana, ada kambing banyak, ya tuh punya ente semua. Dia mengatakan, Bapak, saya kan kerja cuma sebentar, masa duit Bapak gaji sebanyak itu? Dia mengatakan, uang milikmu itu masuk ke modalku, lalu bergolang, Pak. Golang gitu, itu kan bertambah terus begitu, itu jadi hasil segitu, bawa dibawa Pak semuanya. Oh kita borong-borong Pak, ada gitu. Kita mau yang dulu pinjam 10 juta juga sekarang nilainya naik, pengen tetap aja 10 juta bedanya. Ya dia mengatakan, ya Allah, seandainya yang kulakukan ini betul-betul karena Engkau ya Allah, bantu kami, selamatkan kami. Bergeser pintu, bergeser pintu. Dia nggak ngambil sedikit pun dari harta orang ini. Padahal bisa jadi yang ngambil, karena dia juga punya hak. Kenapa? Dia ngegolangin harta, usaha kan? Tapi enggak, itu punya kamu ambil semua. Ihwanafillahikumullah. Fa'asaddaqa wa akum minas shalihin. Maka sekali lagi, bukan berarti menunjukkan sholat nggak penting, lebih penting sedekah nggak sama sekali, tapi ini sebagai amal tambahan. Tapi sampai sini barangkali Pak, sebelum kita tutup ada yang mau didiskusikan, maka kalau ada. Maka silakan, mudah-mudahan bisa jawab. Bagaimana dengan katanya ada doa meminta miskin? Betul. Terus apakah ketika menjadi sama-sama dalam pertemuan itu sudah pada perintah harta atau memang sudah beliau ketika wafat? Ya, ketika wafat. Terus apakah benar dalam banyak harta itu juga menjadikan hisab itu semakin lama dan berat sehingga ada perkembangan. Subhanallah wa rahmatullahi. Ayat pertama, apakah benar Nabi SAW pernah berdoa untuk minta kemiskinan? Jawabannya benar. Nabi pernah mengatakan, Allahumma ij'alni miskinan wa syurni ma'al masakin fi zumratil jannah. Ya Allah, jadikan aku sebagai orang yang miskin dan kumpulkan aku bersama dengan orang-orang miskin di surga. Tapi berkenaan dengan makna miskin di ungkapan ini adalah berkenaan dengan makna miskin di hadis ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan miskin dalam konteks yang sesungguhnya tidak punya harta. Ada yang mengatakan miskin bukan dalam konteks itu. Miskin dalam arti kecukupan, Pak. Ya. Miskin itu kan kita pernah mendefinisikan miskin adalah punya pekerjaan, punya penghasilan, tetapi tidak ada kelebihan, cukup untuk dia, gitu. Itu miskin. Jadi bukan kekurangan. Kalau fakir baru punya penghasilan, cuman baru bisa menutupi setengah dari kebutuhannya, itu fakir. Maka perkataan Nabi untuk dijadikan orang yang miskin, orang yang cukup. Ini pendapat yang pertama. Tapi pendapat yang kedua, maksud miskin di sini adalah berhubungan dengan, jadi miskin itu diartikan secara dengan kalimat sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga jadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah gitu. Sakinah itu tenang, Pak. Tenang. Nah maksudnya kata para ulama, Rasul minta kepada Allah untuk dibuat hatinya hati yang tenang gitu. Punya ataupun gak punya, lebih ataupun gak lebih, tetap jiwanya tenang gitu. Ada yang artinya demikian. Dan sebagian ada yang sampai menguatkan pendapat yang kedua ini. Karena memang tadi dalam faktanya ternyata Rasul tidak semiskin yang kita bayangkan. Jadi doanya betul. Cuma nanti para ulama berbeda pendapat dalam memaknai kata miskin itu. Ada yang mengartikan miskin memang kecukupan, dan kalau cukup ya udah berarti nggak kurang, cukup. Ada yang mengartikan miskin dalam arti tadi ketenangan dalam hati. Ya Allah,
Berikutnya kemudian yang kedua, yang ketiga dulu, yang berkenaan dengan apakah betul orang yang makin banyak harta akan memperberat hisaban? Jawabannya iya. Nabi pernah mengatakan bahwasanya orang-orang miskin dari kalangan muhajirin lebih dulu masuk surga dibandingkan orang-orang kaya sekitar kalau nggak salah 500 tahun perbandingannya. Jadi mereka sudah menikmati surga dulu, yang ini baru masuk Pak. Dan ini berlaku buat semuanya. Kenapa? Karena makin banyak yang kita miliki, akan makin banyak pertanyaan yang ditelontarkan ke kita. Malah bukan cuma di harta. Kan kita pernah menyampaikan sebuah hadis, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an khamsin. Gak akan bergeser kaki seorang hamba sampai ditanya 5 hal. An umrihi fima afna, tentang usianya. Makin panjang, makin banyak pertanyaan. Usianya. Kemudian an jismihi fima ablah, tentang fisiknya, dipakai buat apa. Wa ilmihi fima amila, tentang ilmunya, diamalkan apa tidak. Makin banyak pengetahuan, makin banyak pertanyaan. Berarti gak mending bodoh ya. Ya bangga. Tapi kalau bodoh bapak gak punya peluang beramal baik nantinya. Ya Allah. Yang ketiga sama yang keempat, an malihi, tentang hartanya. Min aina kasaba wa fima anfaqa, didapatkan dari mana dan digunakan buat apa. Maka ketika harta makin banyak pertanyaan, yang lain juga sama. Ya Allah. Maka untuk memperingatnya, untuk mempermudah pertanyaan-pertanyaan tersebut, gunakan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Jangan digunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Ya Allah. Itu untuk poin yang ketiga. Ya. Dalam sebuah hadis ada ungkapan begini Pak. Walaupun sebagian mengatakan hadis yang terkait Abdurrahman bin Auf. Nabi pernah mengatakan, yadkhulul jannata Ra'aitu Abdurrahman yadkhulul jannata habwan, kata Nabi. Aku melihat Abdurrahman bin Auf ini masuk surga sambil merangkak. Kayak semacam kesulitan banget gitu. Ditafsirkan oleh para ulama karena banyaknya harta yang beliau miliki. Proses hisabnya cukup lama. Suatu ketika beliau pernah datang ke Madinah dengan bawa harta yang sangat banyak. Harta yang sangat banyak. Habis berdagang pulang bawa harta sangat banyak. Ketika sampai ke gerbang Madinah, itu suara untanya, suara kendaraan yang beliau bawa itu kayak pasukan, brum gitu, sampai hampir menggemparkan Madinah. Aisyah dengar itu, Rasul sudah wafat. Aisyah kemudian mendengar itu mengatakan, ini apa ini? Ada apa nih? Kata para sahabat, ini suaranya kafilah yang Abdurrahman bin Auf. Tiba-tiba Aisyah mengatakan, saya teringat dengan hadis Nabi. Apa? Nabi mengatakan, aku melihat Abdurrahman masuk ke dalam keadaan merangkak. Ada seorang sahabat kemudian lari menghadap Abdurrahman dan menyampaikan, Abdurrahman, tadi saya mendengar Aisyah mengatakan Rasul bersabda begini. Abdurrahman mengatakan, demi Allah, aku bisa masuk surga sambil dalam keadaan tegak. Ketahuilah oleh kalian semua, saksikan oleh kalian semua, yang kumiliki hari ini kuinfakkan buat kaum muslimin. Diinfakin buat semuanya, tidak tersisa. Semuanya ikhwanillah buat kaum muslimin. Walaupun kata para ulama lagi ini keterangannya kurang kuat. Tetapi gitu ikhwanillah, di antara hikmahnya atau pelajarannya, memang begini caranya untuk mempermudah hisaban tersebut. Maka perbanyak sedekah, perbanyak infak, bahagiakan orang gitu. Bikin panti asuhan, tapi tolong kalau bisa jangan donasi untuk anak-anak yatim. Selama kita mampu dari kita saja. Karena ketika ada harta anak yatim yang kemakan, dosa besar maksudnya. Nabi pernah mengatakan, istanibu sab'al mubiqat, jauhi oleh kalian 7 perkara dosa besar.
Di antaranya aklu malal yatim, kata Nabi, memakan harta anak yatim. Ya Allah, itu poin yang ketiga. Yang kedua, jadi apa? Ketika meninggal dia wafat bersama-sama. Ketika meninggal apakah Nabi SAW masih memiliki harta begitu ya? Kalau tidak salah, Nabi itu ketika meninggal hampir seluruh hartanya sudah beliau wakafkan. Malah beliau masih punya hutang kalau tidak salah ke salah seorang Yahudi karena baju perang beliau digadaikan. Untuk apa? Untuk kasih makan keluarga beliau. Ya. Beliau bisa aja minta ke orang lain, minta kepada para sahabat, tapi muamalah beliau tidak demikian. Beliau malah menggadaikannya ke seorang Yahudi, dan ternyata ketika meninggal itu gadaian belum terbayarkan. Cuman sebagian mengatakan ada beberapa tanah yang lain yang tertinggal, cuman itu menjadi haknya kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Ini kayaknya perlu kajian mendalam lagi. Cuman hadis tentang yang tadi yang Rasul meninggal masih punya kaitan gadai gitu. Insyaallah hadis yang sahih. Ada tulisannya, nanti kita akan coba baca. Mudah-mudahan di buku ini bisa ketemu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Ada lagi? Ya. Kan ada hadis itu atau soal itu sini adalah sudah Betul. soalnya kan kalau misalkan itu berarti untuk sudah itu bukan hartanya tapi Betul Pak ya. Itu hadis yang sahih. Nabi pernah menyebutkan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan kalian menyepelekan kebaikan sedikit apapun walaupun sebatas tersenyum di hadapan saudaramu. Nabi juga mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah bagian dari sedekah. Sedekah itu diartikan semua hal yang bisa membahagiakan. Sedekah adalah semua perkara sikap yang bisa membahagiakan. Makanya Nabi mengatakan wa fi budi ahadikum shadaqah. Dalam kemaluan kalian pun ada sedekahnya. Kenapa? Karena ketika hubungan badan dilakukan ada kebahagiaan yang kita dapatkan. Nabi juga mengatakan takbir shadaqah, tahlil shadaqah, tahmid shadaqah. Kenapa? Allah berbahagia dengan kalimat-kalimat itu. Jadi bahas sedekah semua hal yang bikin orang senang, bikin orang bahagia, bikin orang gak susah, sedekah. Sampai Nabi mengatakan imatatul adza anil thariqi shadaqah. Membuang duri dari jalan sedekah. Kan duri bukan ngasih Pak, ini mah ngambil. Bukan ngasih, ngambil ini Pak. Karena orang bahagia dengan itu, Nabi mengatakan sedekah. Ini sedekah. Jadi semua sikap, tindakan, perilaku yang bisa bikin bahagia, baik orang lain ataupun diri kita, terutama Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kemudian ini ngasih gitu ya, bisa dimaknai sedekah secara khusus itu begitu. Atau bisa diartikan ada sedekah, ada infak, ada zakat. Ya, sedekah, infak, zakat. Infak adalah setiap kegiatan yang menggunakan uang, baik ataupun buruk, infak namanya. Saya punya 2 juta, seseorang punya 2 juta. Satu digunakan bersedekah, satu digunakan untuk makan-makan doang. Sama-sama infak namanya. Datang ke bioskop, infak namanya. Maksiat pakai duit, infak namanya. Dari mana keterangannya? Hadis yang tadi Pak. Hadis yang 5 hal yang akan ditanya oleh Allah nanti kalau hari kiamat. Kan kalimatnya wa an mali
malihi, tentang hartanya. Min aina tasaba, dapat dari mana? Wa fima anfaqo, dan digunakan buat apa? Kalimat anfaqo ini merupakan kata dasar dari infak. Maka infak adalah penggunaan harta, baik ataupun benar, namanya infak. Ya Allah. Kalau zakat adalah mengeluarkan sebagian harta dengan syarat dan ketentuan-ketentuan yang khusus. Waktunya khusus, hartanya khusus, jumlahnya khusus, dan orangnya juga khusus. Gak bisa sembarangan. Itu zakat, wajib hukumnya. Nah, sedekah tadi kita sampaikan, sedekah dalam makna umum adalah semua hal yang menggembirakan. Tapi sedekah yang bermakna khusus adalah pemberian harta yang bersifat sunnah, yang hukumnya sunnah, gak wajib. Itu sedekah. Yang orang flower hukum Allah. Bisa dipahami kira-kira? Allahu a'lam bishawab. Kalau syarat sedekah khusus itu supaya diterima itu apa Ustaz? Sama ke siapa aja yang sedekahnya kita kasih? Baik. Kepada siapa saja sedekah bisa diberikan. Yang paling pertama niat. Yang paling pertama niat. Ini yang paling pertama, niat. Niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Niatnya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keluarga. Prioritaskan mereka. Karena mereka orang yang paling dekat dengan kita. Mereka orang yang paling banyak memberikan kebaikan kepada kita. Maka berikan juga kebaikan yang banyak kepada mereka. Istri, anak-anak, ya, jadi jangan sungkan untuk ngajak jalan istri kali-kali kemana gitu. Tapi pastikan tempatnya aman dari fitnah dan aman dari maksiat. Jangan asal ngajak jalan-jalan gitu. Kali-kali bawa umroh, ajak haji gitu. Ini penting. Atau kali-kali juga ajak ke tempat-tempat yang memang dia pun dilatih untuk berinfak, bersedekah. Ajak satu kali keluarga semua ke panti jompo atau ke panti yatim gitu, bawa makanan segala macam, nanti anak-anak seru bagi juga gitu. Itu juga bagian hal yang penting di keluarga. Yang pertama keluarga. Nabi pernah mengatakan, 1 dirham yang kau keluarkan untuk perjuangan, 1 dirham yang kau keluarkan untuk memberi makan kepada orang lain, dan 1 dirham yang kau keluarkan untuk keluargamu, yang terbaik adalah yang kau berikan untuk keluargamu. Awas jangan sampai jadi orang yang terkenal baik di mata orang tapi pelit di mata keluarga sendiri. Keluarga prioritaskan. Yang kedua kemudian, keluarga di sini ya termasuk ayah bunda ya, atau ayah orang tua, bukan cuma istri tapi juga orang tua. Atau yang punya kerabat yang kalau dalam hukuman waris itu dia dapat warisan gitu. Berikutnya kemudian setelah itu, yang terbaik adalah ketika bersedekah, kalau bisa yang nilai pahalanya terus ngalir, Pak. Enggak berhenti di sana gitu. Biar ada kebaikan terus. Yang kemudian kita kenal dengan istilah wakaf. Bisa berupa tanah, bisa berupa alat-alat belajar atau alat yang lain yang mau digunakan ketika dipakai itu akan terus memberikan kemanfaatan. Kalau ada mobil nganggur, udah coba jadiin ambulan di sebuah kampung tertentu gitu, atau apalah gitu. Yang penting ada yang ngalir. Yang kita kenal dengan yang kita sebut dengan amal jariah atau sedekah jariah. Mushaf, bikin sumur, kemudian bangun masjid, kemudian bangun sekolah, kemudian apa lagi? Apa dulu tuh? Lupa. Ada hadis yang menyebutkan tentang kalau nggak salah 5 atau 7 yang termasuk amal jariah. Itu intinya ya, amal jariah. Berikutnya kemudian sedekah juga diberikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Sangat membutuhkan. Kelihatan banget membutuhkannya. Orang-orang miskin. Siapa orang miskin itu kata Nabi? Orang yang punya kebutuhan cuma malu untuk menyampaikannya. Tapi kita tahu dia butuh. Ini yang berhak, Pak.
Jadi bukan orang miskin yang pura-pura gak punya apa-apa padahal dia punya apa-apa, atau yang pura-pura gak punya apa-apa dan dia pun minta bukan untuk hal yang penting gitu, hanya untuk memperkaya diri. Jangan, kalau kita tahu itu jangan. Atau orang yang bisa memanfaatkan apa yang kita berikan kepadanya untuk sesuatu yang lebih baik. Ya Allah, dulu ada seorang ulama yang paling ketika berbicara sedekah ya, yang sering beliau lakukan adalah dia suka bikin makanan, dia pun suka berbagi dengan orang-orang miskin. Tapi yang paling sering beliau undang adalah para pencari ilmu atau orang-orang yang mengajarkan ilmu. Yang beliau undang itu mereka gitu. Kenapa? Karena dua orang ini adalah dua orang yang senantiasa bawa rahmat Allah. Nabi pernah mengatakan begini, ad-dunya mal'unun, dunia itu terlaknat. Mal'unun ma fiha, terlaknat semua aktivitas dalamnya, illa dzikrullah, kecuali zikir kepada Allah, wa mawalah, atau perbuatan yang mirip dengan zikir, maksudnya ibadah kepada Allah, atau hal-hal yang Allah cintai, wa mawalah, au aliman au muta'alliman, atau orang yang berilmu dan orang yang mencintai ilmu, atau orang yang mencari ilmu. Ya Allah, empat hal ini, empat hal yang tidak akan mendatangkan laknat Allah. Maka yang dia undang, kalau nggak mencari ilmu, yang punya ilmu. Untuk acara makan, kan kita kadang, oh iya undang kita makan-makan gitu. Ya paling tetangga atau relasi bisnis yang punya banyak uang dan segala macam. Jangan kan kita undang orang-orang yang harusnya lebih baik kita undang mereka gitu. Dalam sebuah hadis Nabi pernah mengatakan begini, syarrut ta'am ta'amul walimah, seburuk-buruk makanan dalam satu walimah adalah makanan yang disiapkan hanya untuk orang-orang kaya saja dan menyampingkan orang-orang miskin. Yang diundang orang kaya doang, yang miskin enggak gitu. Takut nggak ngamplop. Nggak boleh. Nabi mengatakan ini seburuk-buruk makanan. Ya Allah, maka itu jadi sedekah kepada orang yang nanti ada kemanfaatan juga, Pak. Dia bisa membantu orang dengan hal-hal yang positif gitu lah. Ya Allah, itu paling diantaranya kepada siapa kita harus menyedekahkan harta kita. Adapun secara umum ya boleh ke siapapun silakan. Sampai ke orang muslim pun, sampai ke pezina pun, Pak. Ya secara umum boleh gitu. Kalau kita betul-betul nggak tahu keadaan mereka, tetapi alasannya, syaratnya begitu. Cuman kalau tahu mah janganlah. Tahu ini orang suka minum atau suka obat gitu, terus dikasih uang dia beli untuk obat, itu jangan. Tapi kalau nggak tahu nggak ada masalah. Dulu ada seorang Rasul pernah mengabarkan tentang seorang yang masuk surga karena sedekahnya. Padahal yang dia sedekahi adalah orang kaya, yang dia sedekahi adalah seorang pezina. Tapi dengan sedekahnya ternyata orang kaya jadi rajin bersedekah juga, tersinggung gitu disedekahin. Orang pezina malah tersadar dari perbuatan zinanya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup, insyaallah. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, insyaallah. Mudah-mudahan kalau memang mau dibaca itu cukup lumayan, ringkasannya juga ada sekitar ada 50 halaman, enggak 40 halaman. Ini bagus sih kalau dibaca kayaknya. Tapi insyaallah di kapan-kapan kita lanjutkan. Ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, keistiqomahan untuk terus melakukan amal-amal sholih dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang sholih. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im wa zid 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum